Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu. Dalam sesi yang kedua ini tentang crafting the branding position, kita akan membahas kembali lanjutan yang kemarin. Oke, jadi crafting the branding position itu dalam arti membentuk atau pembentukan posisi merek ya, penentuan posisi merek. Jadi ini penting karena tidak ada perusahaan yang dapat menang jika produk dan jasanya tampak seperti semua produk dan penawaran lain. Jadi harus ada pembeda sebagai bagian dari proses manajemen merek strategis ya. Jadi setiap penawaran harus mempresentasikan ide besar ya. Penawaran harus mempresentasikan ide besar yang menarik dan meyakinkan dalam pikiran pasar ya. Jadi ada ide besar yang dilontarkan sehingga masuk ke dalam suatu pikiran pasar. Oke, itu kita untuk membentuk atau memposisikan branding kita. Itu yang dinamakan dengan crafting the brand position. Kemudian salah satu kesulitan umum dalam menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyaknya atribut atau manfaat yang membentuk titik paritas dan titik pembeda korelasi negatif. Misalnya, kita akan menawarkan suatu produk murah. Ya, pada saat yang sama, kita mengatakan dengan produk kualitas tinggi. Jadi ada versus murah dan kualitas tinggi ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Low price versus high quality ya, harga rendah dengan versus kualitas tinggi. Mungkin nggak itu ada korelasi negatif dalam hal itu ya. Kemudian taste versus low calorie ya, jadi rasa versus dengan rendah kalori. Rasanya enak, rendah kalori, makanan sehat tapi enak misalnya gitu kan. Terus nutrition versus good tasting, itu hampir sama ya, bergizi dan rasanya lezat versus lezat, itu ada korelasi negatif. Biasanya nih, kalau yang makanan yang enak itu atau yang lezat itu kurang tidak bergizi, atau sebaliknya ya, makanan yang sehat bergizi kurang enak misalnya seperti itu. Oke, kemudian efficacious versus mild ya, efektif versus lembut. Kemudian powerful versus safe, kuat versus aman, strong and refined, kuat versus halus, kemudian ubiquitous versus eksklusif, bisa gampang didapat di mana saja versus dengan eksklusif yang tertentu. Kemudian varied versus simple, variasi dengan versus sederhana, yang bervariasi versusnya dengan sederhana. Di sana diferensiasi yang jelas kali paling menarik bagi konsumen ya, berhubungan dengan aspek produk dan jasa. Oke. Kemudian perusahaan mungkin harus melangkah lebih jauh dari itu. Harus mempunyai tim yang kuat seperti produk ya. Misalnya kita bahas dulu produk. Perusahaan harus mampu mempunyai diferensial untuk produk yang akan dipasarkan. Kuncinya diferensial. Produk itu layak dipasarkan dan ada perbedaan dengan produk-produk yang lain. Kemudian diferensial dalam personil ya. Jadi perusahaan harus memperkerjakan karyawan yang lebih terlatih ya. Seperti contohnya Singapore Airlines terkenal memiliki awak pesawat yang bagus. Jadi kru cabinnya, awak pesawatnya itu terkenal bagus dan cekatan ya. Kemudian kita ada yang ketiga adalah differential channel atau saluran. Jadi perusahaan dapat merancang cakupan keahlian dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien. Kemudian kita harus mempunyai diferensiasi image atau citra ya. Perusahaan harus bisa mengukir citra yang kuat dan menarik. Contoh, pangsa pasar produk rokok Marlboro ya, yang luar biasa di seluruh dunia, hampir menguasai pasar rokok 30% di dunia itu.
Dia memiliki citra sebagai memiliki citra cowboy macho, ya. Marlboro menciptakan harmoni responsif dan sebagian besar masyarakat perokok, ya. Jadi menciptakan harmoni yang responsif terhadap masyarakat perokok, ya. Pembeda produk maksud saya. Misalnya produk foam dari bentuk produknya, ya, ada perbedaan dengan yang lain. Kemudian feature dari fiturnya, performanya berbeda. Kemudian conformance atau kesesuaian sesuai dengan ekspektasi dari pembeli, misalnya gitu ya. Durability, daya tahan, reliability, keandalan, dan repairability, perbaikan. Itu adalah yang bisa menjadi pembeda dari produk-produk yang dipasarkan. Kemudian kita membahas tentang identity dan image. Apa itu identity dan image? Jadi identity atau identitas itu cara sebuah perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui posisi itu sendiri. Oke. Kemudian image dan citra, cara masyarakat memandang perusahaan atau produknya. Produk life cycle, ya. Produk life cycle, jadi alur hidup, ya, atau siklus hidup dari produk itu, dari mulai pertama itu adalah introduction atau pengenalan. Jadi periode pertumbuhan penjualan lambat pada saat ini ketika produk itu diluncurkan dan diperkenalkan di pasar. Tidak ada laba karena pengeluaran akan untuk promosi dan pengenalan itu sangat besar. Oke. Kemudian langkah kedua setelah itu ada growth atau pertumbuhan. Periode penerimaan pasar yang cepat dan meningkat laba yang substansial, ya. Jadi pada waktu grow itu peningkatan laba tentu akan sangat meningkat secara substansial. Kemudian setelah itu siklus hidup berikutnya adalah maturity atau kedewasaan. Jadi penurunan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh pasar. Produk telah diserap oleh pasar, ya. Jadi pertumbuhannya relatif stabil gitu, ya, tidak meningkat dan melonjak. Karena memang telah terserap oleh pasar, ya. Dan produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil atau turun karena persaingan meningkat, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah decline atau penurunan. Penjualan memperlihatkan penurunan dan laba terkikis. Ada life cycle seperti itu, dan di saat decline itulah strategi pemasaran harus mulai kembali kreatif. Tidak hanya itu, harus mempersiapkan pada waktu ada tanda-tanda penurunan ke arah sana, mulai membuat suatu branding position lagi atau membuat strategi pemasaran yang handal baru dan mengikuti perkembangan zaman. Oke. Fact about life cycle. Ini yang ada di siklus hidup itu, ya. Itu dengan produk have a limited life. Jadi cara masyarakat memandang perusahaan atau produknya itu ada batasnya, ya. Kemudian produk sell past through distinct stage, ya, artinya penjualan produk melewati tahap yang berbeda. Setelah itu adalah profit rise and fall at different stage, ya. Profit rise and fall at different stage. Itu adalah keuntungan naik dan turun di berbagai tahap. Selanjutnya produk required different marketing, financial, manufacturing, purchasing, and human resource strategy in each stage. Itu produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufacture, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda di setiap saat. Kemudian selanjutnya marketing, program, modification. Okay. Marketing, program, modification. Jadi memodifikasi program pemasaran. Jadi manajer produk juga dapat berusaha merangsang penjualan, ya.
dengan memodifikasi elemen program pemasaran lainnya. Mereka harus mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang satu, tentang harga atau price, ya. Apakah pemotongan harga akan menarik pembeli baru? Kemudian jika demikian, apakah kita harus menurunkan harga resmi atau menurunkan harga mulai harga khusus, diskon volume atau diskon pembelian awal, atau penetapan biaya pengiriman atau syarat kredit yang lebih mudah, atau kita sebaliknya menaikkan harga untuk menandakan kualitas yang lebih tinggi. Jadi ada beberapa marketing program modification. Selanjutnya itu dari harga. Selanjutnya dengan distribusi. Apakah perusahaan dapat memperoleh dukungan produk dan pajangan di gerai yang akan lebih besar, lebih luas? Dapatkah perusahaan masuk ke dalam lebih banyak gerai atau toko? Apakah perusahaan dapat memperkenalkan produk ke saluran distribusi baru? Oke. Kemudian advertising atau iklan. Apakah kita harus meningkatkan pengeluaran iklan? Mengunggah pesan atau kopi iklan, bauran media, berbagai dengan penentuan waktu, frekuensi atau ukuran iklan, atau berbagai media jenis-jenis diperluas, gitu. Atau meningkatkan lagi anggaran untuk iklan. Itu dari segi advertising atau iklan. Kemudian sales promotion atau promosi penjualan. Apakah perusahaan harus meningkatkan promosi penjualan, kesempatan dagang, kupon potongan harga, rabat, jaminan, hadiah, kontes, program, dan lain sebagainya, ya. Kemudian service atau layanan, ya. Dapatkah perusahaan mempercepat pengiriman dalam layanan pengiriman? Dapatkah kita memberi lebih banyak bantuan teknis terhadap pelanggan, itu purna jual, lebih banyak kredit, dan lain sebagainya. Oke, ya. Itu tentang marketing program modification. Oke. Sekian dulu tentang crafting the brand position. Sampai jumpa lagi dalam sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.